pembelajaran besok. Jadi besok saya akan menunggui Bu Rahayu untuk pembelajaran, dan sebelumnya kita akan ngobrol-ngobrol dulu terkait untuk persiapannya. Siap. Gitu ya? Baik, Bu Rahayu. Jadi materi besok itu yang akan panjenengan ajarkan itu apa sih? Baik Bu Rina, jadi besok saya akan mengajar mata pelajaran IPA untuk kelas 7. Kebetulan materinya adalah zat dan wujudnya. Oke, baik. Saya cukup penasaran gitu ya, karena IPA ini merupakan pelajaran yang sangat menarik untuk anak-anak tentu saja. Kemudian yang ingin saya tanyakan pertama-tama ini, Bu Rahayu, apa sih tujuan pembelajaran yang akan jenengan ingin capai besok itu? Baik Bu Rina, jadi besok untuk tujuan pembelajaran saya ada 3. Yang pertama, peserta didik dapat memahami konsep materi. Ya. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat membedakan antara zat padat, zat cair, dan zat gas, karena memang masih kelas 7 ya. Baik. Jadi ini memang materi-materi dasar di IPA. Iya. Kemudian tujuan yang ketiga, peserta didik dapat membandingkan perubahan fisika dan perubahan kimia. Oke, baik. Lantas kemudian untuk pertanyaan saya berikutnya adalah area pengembangan ya. Area pengembangan yang hendak dicapai pembelajaran besok itu apa saja? Ya. Jadi besok saya akan mengambil 3 area yang untuk menjadi pengembangan. Yang pertama adalah mengembangkan lingkungan kelas yang dapat memfasilitasi peserta didik untuk belajar dengan nyaman. Jadi bagaimana caranya agar peserta didik itu nyaman ketika bersama dengan saya pembelajaran IPA. Kemudian yang kedua, saya akan memandu proses belajar mengajar yang efektif. Saya akan mengupayakan semaksimal mungkin pembelajarannya menjadi efektif. Kemudian area pengembangan yang ketiga yaitu saya akan melakukan asesmen dan kemudian juga dilanjutkan dengan menyediakan umpan balik untuk pelaksanaan pembelajaran dan mungkin akan membawa manfaat di pembelajaran selanjutnya. Iya, berarti tentu saja ada alurnya gitu ya. Baik, untuk berikutnya adalah ini strategi. Nah, berarti kan besok itu pembelajaran, panjenengan sekarang mempersiapkan kira-kira strategi apa yang akan panjenengan terapkan besok untuk pembelajaran IPA itu besok. Untuk zat dan wujudnya saya sudah menyiapkan. Saya akan menggunakan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Ya. Seperti kita ketahui bersama, PBL itu ada 5 sintak dan saya upayakan besok akan saya laksanakan dengan runtut, gitu ya. Jadi yang pertama nanti ada orientasi pada masalah. Di awal akan dimunculkan begitu masalah untuk bisa dianalisis siswa. Kemudian langkah yang kedua mengorganisasikan peserta didik. Nanti akan dibentuk kelompok-kelompok kecil. Kemudian yang ketiga membimbing penyelidikan individu maupun kelompok, besok basisnya adalah kelompok. Kemudian langkah yang keempat sesuai sintak PBL adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Ada penyajian hasil karya dari kelompok-kelompok tersebut. Yang kelima kita akan bersama-sama menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah yang sudah ditampilkan itu. Nah, kemudian harapan saya nanti akan muncul profil pelajar Pancasila, yaitu diantaranya bernalar kritis, kemudian kreatif dan juga gotong royong karena berbasis kelompok kecil. Kemudian saya telah menyiapkan beberapa sumber belajar dan media pembelajaran. Jadi rencananya besok di awal akan ada tes formatif. Tes formatif ini akan berguna untuk mengelompokkan peserta didik berdasarkan beberapa kriteria bagaimana kesiapan belajarnya, kemudian gaya belajarnya, dan dari situ nanti akan menjadi dasar dalam pengelompokan mereka. Kemudian selanjutnya saya juga akan menyajikan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran diferensiasi kita ketahui ada 3, yaitu diferensiasi konten, proses, dan kemudian produk, begitu ya Bu Rina. Untuk kontennya saya telah mengupayakan untuk menyiapkan materi, ada video, ada bahan bacaan, kemudian ada poster, seperti itu. Kemudian dari sisi proses nanti kita akan membimbing peserta didik itu nanti berproses untuk menemukan pengetahuan mereka berdasarkan perbedaan bakat minatnya tadi. Jadi mungkin nanti yang akan dilakukan oleh masing-masing kelompok bisa jadi berbeda. Kemudian yang ketiga nanti juga akan ada diferensiasi produk. Kita ketahui tidak mungkin
satu kelas itu memiliki kesukaan yang sama, minat yang sama, maka saya juga akan mengakomodir ketika peserta didik nanti akan menampilkan produk pembelajaran itu dalam beraneka ragam bentuk. Jadi ada yang mungkin suka poster, nanti akan berupa poster, atau berupa cerita bergambar, atau mungkin ada yang berupa video, yang infografis gitu ya. Betul, seperti itu. Jadi memang nanti harapan saya akan muncul beberapa macam produk sesuai dengan keinginan, bakat, minat dari peserta didik tersebut. Jadi itu rencana yang saya rancang untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian di pembelajaran itu juga akan saya rencanakan adanya asesmen. Di awal kan sudah ada asesmen diagnostik berupa tes formatif begitu ya. Kemudian nanti juga saya dalam pembelajaran akan mengamati bagaimana performa mereka, tes unjuk kerja mereka. Kemudian juga saya akan mengamati sikap yang saya dasarkan pada 3 bidang profil pelajar Pancasila yang ingin saya lihat muncul. Ya, yang tadi sudah disebutkan tadi ya. Jadi seperti itu Bu Rina gambarannya. Oke, baik. Wah, saya jadi tidak sabar untuk menunggu besok pembelajaran dari Bu Rahayu yang jelas. Berarti memang harus dipersiapkan gitu ya. Tadi ada pembelajaran diferensiasinya sudah tampak. Kemudian tadi juga problem based learning ya Bu ya. Untuk sintak-sintaknya juga sudah tampak. Saya menjadi tidak sabar untuk melihat dan mengamati betul-betul pembelajaran besok. Seperti itu Bu Rahayu. Jadi malam ini harus siap ya. Iya. Malam ini kalau sudah siap, sarana, media dan apa yang diperlukan untuk besok sudah siap, dan besok mari kita, saya harapkan Bu Rina bisa membersamai kami untuk belajar bersama. Dan nanti saya juga sangat mengharapkan ada refleksi sehingga nanti kita bisa meningkatkan kualitas pembelajaran utamanya bagi saya, dan semoga itu nanti juga bisa membawa manfaat mungkin buat teman-teman yang baik. Tentu saja seperti itu Bu Rahayu. Kemudian pesan saya juga mungkin manajemen waktu ya Bu Rahayu ya. Jangan lupa ya, karena tampaknya nih tadi kan cintanya banyak, kemudian diferensiasi tiga-tiganya ada semua. Menjadi tantangan memang bagaimana kita bisa memanajemen waktu. Kadang-kadang kalau mungkin peserta didik itu tidak kita buat manajemen waktunya, nanti bisa melebihi dari waktu yang direncanakan. Baik, tampaknya Bu Rahayu sudah sangat siap. Kita berjumpa lagi besok. Untuk saya bisa masuk ke kelas panjenengan, kemudian kita akan belajar bersama-sama. Nanti akan saya amati pembelajarannya, dan tentu saja setelah itu kita nanti juga akan obrolkan lagi kaitannya dengan pasca observasi. Terima kasih. Semangat ya Bu Rahayu ya. Semangat. Baik, sampai jumpa besok. Iya, sampai jumpa. Ya, terima kasih.